Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang runtuhnya benteng Knight Templar. Pasukan Nakab sukses menjalankan misi, namun musuh telah mengantisipasi hal itu. Hal ini akan menjadi ancaman berat bagi kaum Nakab. Apa yang terjadi kemudian? Apakah pasukan Nakab berhasil untuk menaklukkan benteng pasukan tersebut? Sebelum kita melanjutkan dan menonton video ini, ada baiknya kita untuk bersahabat terlebih dahulu dengan cara menekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Sahabat beriman, kala itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tengah sibuk untuk menaklukkan musuh di Ba'labak. Pasukan Frank menggunakan kesempatan itu untuk membangun sebuah benteng di Bait Al-Ahzan tahun 574 Hijriah. Jarak benteng itu dengan Damaskus adalah 1 hari perjalanan. Ada yang memberi informasi kepada Salahuddin, kalau benteng itu berdiri, maka front-front Islam pun rentan. Salahuddin menjawab, jika mereka telah selesai membangun, maka hadirkanlah kami di sana dan kita hancurkan sampai rata hingga pondasinya. Sahabat beriman, bagi kalian yang belum tahu tentang pasukan Nakab, kalian bisa menonton di video sebelumnya. Banyak penjelasan terkait pasukan Nakab, ahli di bidang penggalian bawah tanah. Strategi penaklukan benteng Bait Al-Ahzan didirikan khusus untuk pasukan kuda Dawiyah atau yang biasa dibilang Knight Templar. Tempat dan pasukan ini dirancang untuk melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah Muslim. Pasukannya tidak terpusat dalam satu tempat, tetapi menyebar ke banyak wilayah. Mereka kerap melakukan berbagai serangan. Pembangunan benteng itu juga untuk memutuskan jalur antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan para penguasa Frank lainnya yang terikat dengan perjanjian damai, hingga akhirnya mereka pun melanggar perjanjian itu. Salahuddin kemudian mengirim pesan kepada penguasa Bait Al-Ahzan agar menghancurkan benteng itu. Namun mereka pun menolaknya, kecuali jika dikirim sejumlah tebusan. Proses negosiasi pun akhirnya dilakukan. Salahuddin dengan kerendahan hatinya menawarkan tebusan sebesar 100.000 dinar. Namun mereka masih menolak. Akhirnya sang sultan memutuskan untuk menyerang benteng itu. Salahuddin mengatur strategi dengan menyiapkan 2 keponakannya, yaitu Taqiyuddin Umar dan Nasiruddin bin Asaduddin Sirkuh. Ia mengirim pesan kepada saudaranya, Malik Al-Adil, yang menjadi wakilnya untuk Mesir, agar mengirim 1.500 pasukan berkuda. Tujuannya untuk membantu penyerangan ke benteng Bait Al-Ahzan. Dimulailah misi serangan besar dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki. Salahuddin bersama pasukannya mampu mendekati benteng Bait Al-Ahzan pada hari Sabtu, 19 Rabiul Awal. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk mengumpulkan kayu-kayu untuk keperluan Nakab yang sangat banyak. Di malam harinya, pasukan Islam merasa khawatir jika musuh tiba-tiba membuka gerbang benteng dan melakukan serangan mendadak. Namun ternyata, beberapa saat kemudian musuh tampak menyalakan api. Itu menandakan bahwa mereka sebenarnya takut jika pasukan Islam melakukan serangan. Kobaran api biasa digunakan untuk menghambat jika pasukan penyerang berhasil membuka gerbang benteng. Pasukan Muslim menjadi tenang, lalu mengatakan, sekarang yang kita lakukan tinggal nakab terhadap menara benteng. Sahabat beriman, Salahuddin Al-Ayyubi membagi-bagi pasukan menjadi banyak kelompok. Ia menugaskan keponakannya, yaitu Nasiruddin, berada di dekatnya dan bertanggung jawab untuk operasi Nakab. Taqiyuddin Umar juga memperoleh bagian untuk Nakab. Menara benteng Bait Al-Ahzan sangat kuat, sehingga operasi Nakab sangat sulit dilakukan. Namun akhirnya, pada malam hari prosesnya bisa diselesaikan. Kayu-kayu penyangga dipasang kemudian dibakar. Namun, ternyata upaya itu tidak berdampak sangat luas. Benteng tetap kokoh berdiri. Saat itu, pasukan Salahuddin melakukan nakab dengan lebar 3 zirah atau 1,4 meter, sedangkan lebar pondasi benteng itu adalah 9 zirah atau 4,11 meter, dan panjang nakab 30 zirah seperti 13,7 meter. Jika demikian, maka lebar pondasi 4 kali ukuran lebih besar dari nakab. Itulah sebabnya nakab belum mampu merobohkan benteng, karena minimal ukuran lebar nakab 3 atau 4 lebar pondasi atau sama. Salahuddin kemudian memerintahkan pasukan untuk melakukan proses nakab lagi. Pada hari Seninnya, Salahuddin memerintahkan pasukan untuk mematikan api sambil mengatakan, siapa yang membawa 1 timba air, maka ia memperoleh 1 dinar. Orang-orang pun segera mengambil air dan membanjiri terowongan tersebut.
Sesaat kemudian, pasukan Aqabun kembali masuk ke bawah tanah dan memperlebar ukuran galian terowongan itu. Setelah dirasa mencukupi, kayu-kayu penopang pondasi dipasang kembali untuk melakukan hal selanjutnya. Pasukan penggali terowongan melakukan aksi dengan cepat karena khawatir bantuan dari pihak musuh akan datang. Proses itu berlangsung pada hari Selasa dan Rabu. Kemudian mereka mulai membakar kayu-kayu Naqab hingga akhirnya pada hari Kamis tembok benteng itu pun ambruk. Rupanya pihak musuh sudah menyiapkan langkah antisipasi jikalau musuh Naqab Salahuddin berhasil menjalankan misi. Inilah yang menjadi penentu dan akhir dari segalanya. Mereka mempersiapkan kayu bakar di balik tembok benteng yang sedang ambruk itu. Tujuannya untuk menghalangi masuknya pasukan muslim dari luar benteng dengan cara membakar kayu-kayu itu. Tetapi ternyata apa yang dilakukan pasukan Frank malah merugikan pihak mereka sendiri. Saat itu Allah mengutus angin untuk menembus ke arah benteng. Akhirnya kobaran api itu pun membakar bangunan-bangunan mereka, termasuk orang-orangnya. Pasukan Frank berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Mereka pun dengan rasa pengecut kemudian meminta damai. Akhirnya banyak dari mereka yang ditawan, sedangkan benteng Bait al-Ahzan dihancurkan rata dengan tanah, sesuai apa yang dikatakan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Masya Allah. Sahabat beriman, kisah ini sangatlah bermotivasi untuk kita sebagai seorang muslim senantiasa membangun rasa kepercayaan kita. Walaupun apa yang ada di depan kita merupakan benteng yang besar, kita mampu untuk melakukannya. Walaupun saat ini tidak bisa, kita uji dan kita coba lain kali. Sekian dari video kita kali ini. Terima kasih kalian telah menyimaknya sampai habis. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar mereka bisa mengetahui apa yang kalian ketahui hari ini. Kita akan berjumpa dengan video-video menarik lainnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.